Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kita dalam kesempatan yang berbahagia ini, ya, dalam diskusi tentang etika, integritas, dan kepemimpinan Pancasila di daerah perbatasan, yaitu Pulau Batam, Kota Batam, Kepri pada umumnya. Nah, kita ingin mengulas banyak tentang Batam dulu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, alhamdulillah telah hadir bersama kami di sini, para narasumber yang kompetensi di bidangnya masing-masing. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri saya Fauzan Azimah. Dan pada saat ini adalah Kasibat di Museum Ali Haji Kuala. Museum Batam Raja Ali. Museum Batam Raja Ali. Selanjutnya ada Ibu Dewi. Ya, Ibu Dewi ini adalah kasih Kesra Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan Batam Kota. Ya. Kemudian selanjutnya ada Pak Iqbal. Ini tokoh muda, ya, yang hari ini menjabat sebagai lurah di Batam Dasari Kota Batam. Kemudian selanjutnya ada Ibu Sri. Ibu Sri ini adalah kasih PPN, kasih pembangunan, ya, infrastruktur di kecamatan setempat. Nah, mungkin dari nanti kita bisa banyak yang lebih lanjut diskusi soal Batam. Nah, tadi saya sudah mengawali bahwa Batam dulu, Batam sekarang, dan akan datang. Nah, saya awali dulu dari dulu. Artinya sejarah Batam ini tidak lepas dari sejarahnya Kepri. Nah, mungkin Pak Irzal bisa ceritakan bagaimana awal bagaimana pembangunan Batam ini secara khusus, dan Kepri yang mempengaruhi, ya. Nah, kalau Batam kita lihat nih, terbagi nih daerah mainland sama hinterland, ya. Ada daerah utamanya, ada daerah-daerah yang pulau-pulau yang mengitari kota Batam ini. Nah, kalau kita lihat judul tadi, yaitu hari ini memang pemerintah sudah sangat berusaha untuk menertibkan, ya, persoalan-persoalan, ya, di wilayah perbatasan, baik mungkin dari kesejahteraannya. Kesejahteraan ini tidak lepas dari persoalan ekonomi. Nah, persoalan ekonomi ini kan aturan sudah menentukan bahwa ini ada regulasinya macam-macam. Nah, kita tahu mungkin, ya, banyak yang bocor, ya, banyak yang nyeludup gitu, banyak yang membuat jalur-jalur tikus untuk masuk. Apakah itu dalam bentuk perdagangan barang, ya, dirasakan memang untuk mengelak pajak, ya, mengelak bea cukai, ataupun persoalan-persoalan lain seperti narkoba, kemudian trafficking, penjualan orang lewat Batam ini untuk bisa disusul ke daerah-daerah ataupun negara-negara yang berbatasan dengan Batam ini. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Kalau kita telisik ke belakang dulu, kita flashback dulu di sekitar abad 18. Para pendahulu kita itu sudah aware terhadap ancaman-ancaman yang ada di perbatasan. Itu terbukti di catatan sejarah kita itu Kerajaan Melayu Sultan Riau Lingga itu sudah mengirim utusan 2 orang untuk menjaga hubungan dan juga menjaga perbatasan. Itu terbukti dengan adanya Nong Isa itu yang ditempatkan di Bangsa sebagai wakil perdagangan, karena di zaman dahulu itu juga sudah dipikir bahwa perdagangan itu bagian peranak gede. Dan yang kedua itu ada Temenggung Abdul Jamal yang diletakkan di Pulau Pura. Artinya Temenggungan ini kalau sekarang kita konversi semacam kapoldanya. Untuk mengawal itu semua dibuatlah tadi ditempatkan Nong Isa dan Temenggung Abdul Jamal. Dan kalau kita telisik lebih jauh lagi dan untuk implementasi dengan etika, integritas, kepemimpinan dalam Pancasila itu relate banget, ya. Artinya kita punya pahlawan nasional yang sudah sangat terkenal dengan karyanya yang bisa berilah itu Gurindam 12, yang dimana Gurindam 12 itu bisa kita katakan rangkuman yang ada isi di Al-Quran. Dan
relate ke Pancasila. Pancasila itu dari 1 sampai 5 juga ekstrak dari pemikiran ulama-ulama terdahulu dan pendiri-pendiri pemuka agama lain ya selain Islam itu. Nah, ini mengekstrak isi dari Al-Quran, jadi sangat relate sekali. Nah, Pak Iqbal, apa yang disampaikan Pak Irzal tadi itu kan apakah relevansinya masih sampai nggak sampai sekarang itu dirasakan dan itu dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kini? Nah, silakan. Ya, terima kasih Pak Fauzan. Menyambung tadi ya, kita melihat kalau masyarakat Batam khususnya ini, apalagi yang memang kalau kita lihat dari perbatasan, bahwa memang Batam ini kan sudah masuk perbatasan, di mana memang kebetulan saya memimpin di wilayah perbatasan juga nih Pak, Kelurahan Batam Lestari, yang memang memiliki 2 kampung tua, Kampung Tua Batam Lestari dan Mentaro, yang memang masyarakat asli Pulau Batam adalah masyarakat nelayan yang memegang teguh adat Melayu. Nah, sampai saat ini adat istiadat itu masih dijaga. Dari sejarah tadi yang disampaikan oleh Pak Ijal tadi, menyambung ke sini artinya memang adat istiadat tadi masuk, yang dipegang teguh itu masuk ke sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang mereka pegang saat ini masih teguh. Adapun melalui pendidikan siar agama yang saat ini masih dilaksanakan di kampung-kampung, itu juga masih dijaga, dan itulah yang menjaga saat ini. Mungkin ya, menurut saya Batam sebagai kota modern masih memegang adat beragama, makanya sampai saat ini modern pun kita, tapi nilai-nilai Pancasila itu pun masih kita pegang. Itu mungkin demikian. Oke. Berarti memang pilar-pilar agama itu sangat berpengaruh sekali ya untuk menjaga. Nah, dan itu pun diturunkan dalam adat istiadat kita ya. Betul. Masyarakat kita sudah cerah belum? Terima kasih Pak kesempatan yang diberikan. Menyambung apa yang rekan-rekan sampaikan tadi, ya, kita sebagai daerah perbatasan tentu ada plus dan minusnya. Dengan kondisi kita berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, itu tentunya nilai tambah bagi Batam. Investor itu secara ekonomi, investor banyak masuk ke Batam. Contohnya sekarang Batam itu merupakan kawasan industri yang akan membuka lapangan pekerjaan, sehingga banyak masyarakat dari luar Batam itu masuk ke Batam, dan itu memberikan multiplier effect. Dan sebagai pemimpin yang ada di kota Batam tentunya harus mempunyai etika dan integritas yang tinggi, karena para investor itu harus diberikan kepastian hukum. Tentunya ini tidak sembarangan pemimpin yang harus memberikan kepercayaan kepada dunia luar. Makanya perlunya pemimpin yang memiliki etika dan integritas yang tinggi, itu agar luar negeri investor itu percaya kepada kita kota Batam, sehingga tingkat perekonomian Batam itu bisa semakin meningkat. Dan kita harus mengambil positifnya. Semakin banyak yang budaya yang ada di Batam itu merupakan kekayaan dan kekuatan kita. Dengan adanya kebudayaan itu kita harus tonjolkan sehingga pariwisata bisa masuk ke Batam. Tapi itu tidak menggerus budaya Melayu yang makanya memang harus sudah beriringan. Oh gitu. Makanya sebenarnya pemimpin kita sekarang kan sebenarnya udah membuka sarana itu untuk mengembangkan kebudayaan masing-masing daerah. Tapi benar Pak, apa yang disampaikan Ibu tadi ini, Bapak kan lebih banyak berkecimpung di masyarakat itu. Apakah benar itu? Ataupun mungkin ada orang yang sudah berbaur dan menjadi orang Melayu, dia berpakaian Melayu, berbahasa Melayu, atau macam mana itu Pak? Silakan. Itu yang disampaikan oleh Pak Fauzan itu betul. Memang betul bahwa memang masyarakat asli kita memang ada di pinggir. Kota Batam ini adalah kota urban, di mana memang semua, mungkin dari seluruh Indonesia paling banyak suku mungkin masuk ke kota Batam ini sudah menyatu mencari pekerjaan di Batam. Dan yang disampaikan Pak Fauzan itu betul bahwa sekarang saat ini tidak ada identitas kesukuan Pak waktu di Batam. Kita bisa tahu bahwa dengan bangga para pendatang itu sudah menyebut bahwa diri saya orang Batam. Saya orang Batam. Saya orang Batam. Suku saya Jawa, saya orang Batam. Berarti pembaruannya itu positif Pak ya? Iya, positif. Sekali ya. Dan mungkin bisa saya tambahkan, Silakan. sebenarnya itu di kepemimpinan kita, dari pemimpin yang tertinggi sampai ke bawah itu udah sangat jelas artinya untuk di persatuan Indonesia ya, ini
relate dengan Pancasila tadi, ini Bersatu Indonesia itu untuk menjaga budaya, tetap slogannya itu kita Melayu menjadi payung negeri. Jadi memayungi seluruh suku adat agama apapun yang ada yang datang di Batam ini. Itulah bentuknya. Mungkin Batam ini menjadi salah satu tempat impian, tempat tujuan. Dan aparat kita juga tidak menafikan itu, artinya ancaman-ancaman yang bisa mengancam itu tetap dijaga, itu tidak pernah lengah untuk kekuatan-kekuatan militer kita di luar. Oke, baik Pak Iqbal lagi Pak. Kalau kita lihat kan bagaimana kolaborasi antara unsur kota ya dalam hal ini yang mungkin aparat keamanannya, bagian baik mungkin keamanan di laut dan darat, ini bagaimana nih pemimpin Batam ini untuk mengakselerasi kerjasama ya, karena memang rasanya tidak selesai di bawah ini, tidak akan bisa selesai dengan wali kota sendiri. Ini harus kerja bareng, kemudian tidak mungkin diikuti dengan partisipasi masyarakat yang luar biasa. Ini bagaimana Bapak menilai? Ya, itulah yang kami pikir ya, kepemimpinan yang Pancasila salah satunya harus ada memang di kepala daerah sendiri. Dalam hal ini mungkin kita ketahui pimpinan kita Bapak Haji Mamasudi mampu merangkul stakeholder dari seluruh yang ada, kepolisian maupun kementerian maupun yang lain yang ada, untuk bersatu membangun Batam senyaman-nyamannya kota ini. Ya. Betul sekali Bu. Tapi saya beberapa waktu lalu mendengar bahwa ya Pak Rudi ini sudah, Pak Wali Kota ini sudah mencanangkan dengan susunan kota baru. Kota baru ini apa maksud kota baru ini? Apakah dari infrastrukturnya atau bagaimana? Ini mungkin dari Ibu Bu Sri bisa Terima kasih Pak atas waktu yang memberikan. Memang ya Pak, disebut dengan kota baru ini, Pak Rudi memang sudah punya program-program untuk infrastruktur pembangunan sarana dan prasarana. Terutama yang ditambahkan itu Pak, jalan, irigasi, drainase. ya. Ketiga pekerjaan tersebut harus diutamakan dulu sebelum ke yang lain untuk menuntaskan, maksudnya biar tak ada kayak banjir ya Pak, drainase terutama ya, maksudnya untuk menarik wisatawan, biar jalan kita itu nanti kan drainase maksudnya dalam keadaan bagus, air meluap kan tidak sampai ke jalan. Terus pembangunan misalnya Pak, untuk menarik wisatawan, rencana Pak Rudi ke depannya memang ada pembangunan kayak rumah sakit, masjid. Ya, tapi kan sudah ada beberapa yang sudah dibangun Ya, kan? contohnya kayak Jalan pun sudah luar biasa ya. Jalan udah menjadi 5 jalur ya Pak. Untuk ini kan lagi wacana lagi yang belum selesai, jalan menuju ke bandara. Jadi ada lagi wacana beliau yang untuk membangun masjid yang di Temiang, masjid yang terbesar itu kan nanti dari Sultan Arab. Arab Pak, rencananya kan untuk menarik wisatawan, jadi untuk menambah maksudnya investasi atau ekonomi biar masyarakat ini sejahtera. Tapi dari data-data yang disampaikan oleh Bu Sri, oleh Pak Iqbal, nah ini ke Bu Dewi ya, Bu Dewi. Nah, apakah infrastruktur itu ada kaitannya dengan kesejahteraan? Ya, menurut saya tidak hanya tok infrastruktur ya Pak ya, karena secara mental masyarakat itu perlu dibangun juga dari segi keagamaan kan. Nah, jadi kalau sudah kuat keagamaan di diri seseorang, itu akan mudah menjalankan suatu roda pemerintahan gitu. Jadi secara religi seperti Pak Budi udah membangun masjid, ya kan, udah mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat, itu kan sangat mendukung untuk membentuk jiwa spiritual masyarakat itu sendiri. Dan yang utama kita sebagai ASN juga harus dituntut punya etika dan integritas yang baik kan, karena juga sebagai pemimpin di masyarakat kita akan melayani masyarakat gitu. Jadi secara mental itu penting sekali gitu Pak. Selain secara Mental ya, infrastruktur ya, mental itu iya. Artinya kalau bicara kesiapan warganya, masyarakatnya untuk menyambut ya apa yang sudah dilakukan, dicanangkan oleh Pak Rudi sebagai wali kota. Nah, ini kan lebih besar lagi nih, lebih besar lagi bahwa
ini tidak selesai di tahap top, ya top leadernya wali kota. Nah, tapi kalau kita membahas tema kita hari ini, pimpinan itu pun tidak merasa dia wali kota, dia lurah, tapi diri sendiri, diri masyarakatnya. Nah, Pak Irzal, secara etika tadi, masyarakat kita udah siap tak menerima lompatan-lompatan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kota ini, sehingga memang dia nyambung, Pak, ada terintegrasi dari upaya-upaya ini disambut baik oleh masyarakatnya, gitu. Nah, masyarakat Batam hari ini bagaimana, Pak? Menurut saya itu sangat bagus, artinya respon masyarakat sudah sangat bagus, bisa menerima, karena itu para aparat kita dari pimpinan tertinggi sampai ke tingkat RT itu sudah bisa memberikan contoh yang baik untuk masyarakat. Itulah yang ditiru masyarakat, sehingga kita udah lama kita di Batam ini tidak pernah mendengar konflik yang fatal. Jadinya pesan-pesan itu sudah tersampaikan dengan etika kinerja yang ada pada setiap aparat dan ASN di Kota Batam ini, sehingga fine saja sudah sangat bisa mereka nerima. Tapi walau memang ya secara umum ini kan baik ya sudah baik, tapi walaupun memang masih ada beberapa kecil ya. Pasti ada. Nah, ini Pak Iqbal, bagaimana tantangan Batam ke depan ini? Saya pikir program-program wali kota sudah banyak sih mengcover itu, Pak, ya. Apalagi memang sekarang jabatan wali kota itu tidak hanya wali kota Batam, tapi kepala BP Batam yang memang Batam ini unik ya. Itu ada kampung tua juga ya. Ada kampung tua. Kita tidak punya sertifikat tanah gitu kan, sertifikat hak milik. Kita yang semua punya HGB. Artinya saya pikir masalah kita ini sudah hampir tercover. Batam sudah sangat layak untuk jadi contoh peradaban selanjutnya, Pak. Oke, baik Bu, ini luar biasa dari diskusi tadi. Iya. Cukup bisa menggambarkan bagaimana Batam dulu, sekarang dan akan datang, bagaimana tantangannya ini kita tergantung lagi bagaimana masyarakat menyambut ini dengan baik. Nah, apa yang dilakukan ini jauh lebih baik. Di Batam ini bisa dengan kepemimpinan ini yang didasarkan oleh etika kepemimpinan Pancasila ini, dan ini kita rasakan. Mudah-mudahan Batam ke depan itu jauh lebih baik. Ya. Amin. Baik, hal-hal yang tadi menjadi tantangan dan masalah itu bisa diselesaikan satu persatu. Nah ini kita tunggu bagaimana nanti pemimpin-pemimpin ke depan masih bisa tak melanjutkan dari tadi perjuangannya dulu Nong Isa, Jamal, kemudian dulu Raja Haji, meletakkan etika dasar sehingga memang semua orang punya integritas yang baik untuk membangun Batam ini. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, terima kasih kesempatannya. Semoga kita bisa selalu menerapkan etika, integritas dan Pancasila. Akhir kata, demikianlah ya podcast diskusi kami pada malam hari ini. Semoga bisa menginspirasi, memberi masukan kepada pemirsa semua. Ya, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.